Ya, thank you Rita for coming to Iya. Ice Cream Talk aku Oh iya, Happy thank gitu. you. Cerita dong gimana sih kalau bisa kita mau invest gitu supaya nggak salah-salah. Sekarang banyak sekarang di Benar. TikTok orang nangis-nangis Iya, dibohongin iya, kelas aja udah bayar mahal-mahal nggak ada iya. untung itu gimana? Iya, mungkin pertama teman-teman yang mau invest tuh pertama harus suka dulu, harus mengenal dunia investasi. Karena kalau kita mengandalkan gaji kita, itu kita susah grow. Jadi dari sebagian dari gaji kita, kita udah sisihkan jadi uang dingin ini buat berinvestasi. Nah, yang high risk high return itu di saham. Tapi banyak sekali juga yang udah ngikut kelas, berbayar, ternyata belum dapat hasil tapi udah keluar uang di muka kan. Sedangkan banyak yang gratisan, kita akan kasih aku ada grup saham atau komunitas saham yang memang memberikan informasi setiap pagi-pagi jam 6, jam 5 aku udah share news. Jadi news itu buat kayak kira-kira apa yang akan terjadi hari ini. Nah, dari situ baca mungkin siangan nanti kita bisa lihat lagi market kira-kira bukanya kayak gimana. Jadi memang harus disisihkan biar duit yang kita sisihkan ini berkembang masuk ke dunia investasi. Nah, tapi balik lagi ke risk profile kan. Ada orang yang kayaknya aku cocok nih di saham, tenang karena memang high risk high return pasti naik turun naik turun. Tapi ada yang kayaknya aduh saya nggak kuat atau saya kerja nggak sempet. Nah itu bisa ke instrumen pasar modal lain yang lebih stabil atau di manage oleh orang lebih profesional. Tapi biasanya yang kita manage sendiri itu lebih asik loh. Karena kita ngikutin kan, dan kalau misalnya kita bisa bikin hasil investasi ini kita berlipat, atau misalnya kita start say dari contoh deh 1 juta, ternyata dari investasi itu kita bisa grow jadi 2 atau 3, itu kebanggaan sendiri loh buat kita. Wow, Iya. kamu pernah nggak ada cerita yang kamu mulainya gimana awalnya? Siapa ya sih yang nunjukin kamu punya passion di sini? Iya, mungkin pertama aku cerita dulu. Dulu kan aku kuliahnya juga cuman sekretaris ya, karena my mom is very old fashion, like, oh, cewek tuh better abis kuliah itu langsung married. Jadi take care of the family. Tapi kan kita semakin dunia berkembang, kita juga pengennya punya kerjaan atau punya karir lah. Tapi bukan karir yang kita kerja pulang malam, meeting. Jadi kan nggak ada waktu buat keluarga. Kita mau kerjanya santai, tapi punya penghasilan yang bagus juga. Buat cewek kan kebutuhannya banyak ya, skincare, butuh belanja, butuh tas, butuh jalan-jalan. Nah, itu akhirnya aku masuk ke sekuritas tanpa sengaja sebenarnya. Tapi dari sana aku belajar, ternyata membeli saham apa yang kira-kira ceritanya itu bisa ngelipat kita punya dana tadi gitu. Jadi apa yang kita pengen kan itu kayak jadi main goal aku lah. Jadi kayak aku lagi contoh ya, aku pengen beli tas ini nih. Yaudah aku beli saham ini, terus karena itu aku cari-cari karena saham yang ini yang sekarang lagi bagus karena dia mau ekspansi misalnya. Yaudah aku beli dan harganya kok udah naik ke lumayan, baru aku take profit gitu. Atau ceritanya udah terrealisasi, ekspansinya udah terjadi, baru Keren. Terus buat pernah nggak sih kamu rugi besar gitu pas invest? Terus penyesalan terus setelah kamu jual terlalu cepet atau kamu hold terlalu lama? Iya, memang kalau saham itu kata orang adalah bisnis yang penuh penyesalan. Kalau beli kecepatan, harganya turun, kita nyesel, aduh tahu kita belinya lebih murah. Atau kita jual, ternyata naik lagi, aduh tahu aku hold. Padahal kita udah untung banyak. Ya, itulah namanya sifat manusia itu kan pasti ada ya, greedy, terus kayak tetap kurang, walaupun kita kadang-kadang udah, aduh coba kalau misalnya kita nggak investasikan dana kita cuma segini-segini aja, tapi dengan berinvestasi kan jadi ada perkembangan dari duit yang kita sisihkan itu. Nah itu waktu itu pernah aku beli karena ngikut orang. Aku tuh nggak boleh beli saham karena ngikut orang. Wah, itu Karena aku nggak tahu. advice bagus ya. Iya, karena kayak aku misalnya contoh ke kita nih, Adit beli apa? Contoh beli saham A, oke aku ikut, terus kan sahamnya naik turun dong. Kita keluarin, kita nggak tahu kapan turun juga. Gimana Adit nih udah turun? Oh nggak apa-apa, hold aja. Biasa kan orang kayak gitu. Oke, tapi tuh harga sahamnya 700 sudah turun tinggal 200. Terus gimana nih? Ya udah deh cut loss aja, tapi udah hilang segitu banyak. Makanya penting banget kita kalau mau invest kita juga harus siap belajar, harus tahu ceritanya. Nggak boleh malas ya jadinya. Benar. Research itu penting ya. Benar. Ya, riset yang simpel-simpel aja dari baca di media. Baca, kalau bisa belajar teknikal itu akan sangat-sangat membantu sih. Gimana sih awal-awal untuk belajar teknikal? Do you recommend where yang belajar itu bisa cepet atau Iya, mesti. Biasa aku ngikut yang gratisan dulu sih, karena aku nggak mau kayak
keluar capital, tapi aku belum tentu dapat return-nya. Kan banyak tuh sekarang lagi heboh di TikTok, Bener. mau bayar kelas tapi rugi dijanjiin Iya. segini Iya, kan sayang ya, kita belum dapat apa-apa, kita udah spend that much. Kan banyak juga yang free, apa ikut free dari komunitas kan, kayak komunitas aku setiap Sabtu ngadain free education. Oh, oke, tiap Sabtu ya, jam berapa tuh? Jam 1 sampai 2.30. Keren banget. Iya, itu di Cuan Lovers Community punya YouTube channel. Jadi itu kita kasih, entah kadang kita ngundang emiten, misal kita mau tahu nih perkembangan company ini sejauh apa, nah kita ngundang emiten. Terus kadang kita belajar technical, nah aku cari yang gampang dulu deh, support, resist nih kayak gini, kapan beli, kapan jual, terus kira-kira patternnya kayak gimana. Setiap minggu kita belajar, karena memang kayak dunia investasi kita juga terus harus upgrade. Iya. Karena mereka selalu berubah. Nggak stagnan, iya. Iya, very dynamic gitu. Ya tuh, nggak ada alasan tuh, nggak ada modal untuk ikut kelas atau takut atau bingung. Bener. Sekarang ada gratis. Terus kalau ikut grupnya yang update tiap pagi itu di WA, Telegram atau apa? Di Telegram channel ada IDX Trading Community, itu udah 52.000 followers ya. Keren. Jadi di WA ada 45 grup, termasuk grup lain. Semua bisa ikut nih. Bisa. Keren tuh. Oke, nggak ada alasan lagi untuk nggak investasi ya. Ini dikasih gratis, terus jelas. Terus ini nggak janji terlalu banyak. Aku sukanya itu, kamu nggak terlalu janji. Aku nggak berani. Kita tuh karena market itu kan very dynamic yang tadi kita bilang. Harusnya kita yakin bisa kesekian, tapi kan selalu ada faktor X ya. Contoh kayak regional, kejadian dengan Donald Trump punya kebijakan, itu bisa merubah semuanya. Nah, jadi jangan mikir selalu cuan. Kita harus pas masuk kita udah mikir, kalau misalnya plan A ini ternyata yang naik ternyata ada halangan, ada Black Swan, nah itu kita udah harus stop loss juga. Jadi mikir selalu cuan, tapi lossnya juga kita harus jaga, risk and rewardnya lah harus kita jaga. Oke. Menurut kamu how much percent sih risk to take untuk sukses jadi trader kayak kamu, stockbroker gitu? Ya, risknya 50-50, 30-80 atau gimana? Tergantung ini passion juga. Kalau kamu suka, biasanya itu bisa above 50% pasti berhasil. Kalau kamu suka dan mendalami, mencintai dunia saham. Tapi kalau kayak gue pengen invest karena temen aku pada FOMO, kayak lagi rame kan, kayak semua pada invest, ikut-ikutan, tapi ya udah beli terus ditinggal, itu agak susah grow-nya. Nanti tahu-tahu pas untung nggak sempet di take profit, tahu-tahu kan turun lagi, kan jadi rugi. Jadi mesti kita maintain dan harus kita cintai kerjaan atau tambahan kerjaan di investasinya, karena kita anggap kita punya capital harus kita grow, jadi kan seperti kerjaan buat kita juga. Harus cek tiap hari ya jadinya. Benar, harus kita maintain gitu. Wow, keren. Terus sekarang menurut kamu faktor apa aja sih yang buat sesuatu tuh bisa turun naik selain bisa Donald Trump punya rules, apalagi sih karena di TikTok dibilang tahun ini tahun yang gelap ya. Banyak kan influencer yang nakut-nakutin gelap, kita harus ke emas atau kita mau balik ke zaman yang dulu. Gimana sih kamu nanggepin supaya nonton mungkin nggak usah terlalu parno, nggak usah terlalu anxious tuh. Menurut aku sih sekian lama aku di market ya, mau marketnya atau ekonomi naik turun selalu ada potensi cuan dari market yang lagi turun pun kita tetap bisa dapat saham yang menarik loh. Mungkin kalau lagi turun banget biasa aku hold dulu, aku lihat dulu kalau dia udah mulai stabilize, udah mulai stabil, kita buy on weakness. Nah itu kan naik, jadi mau gelap mau terang tetap aja bisa make money sih. Tetap aja cuma harapan tuh ya, karena banget. Bener, tapi mungkin kalau lagi bagus kamu kalau 10 item saham semuanya cuan. Kalau lagi susah kita lebih PR aja, lebih hati-hati, lihat dulu kalau marketnya atau IDX-nya udah mulai rebound, udah mulai stabil, baru kita mulai masuk. Lebih lebih hati-hati aja, bedain misalnya. Untuk kalau misalnya di sini new beginner in like investing, apa sih industri apa yang kamu bilang paling enak? Kalau industri, kalau zaman ini market itu, kalau aku suka analogikan kalau stock market itu kayak pasar buah gitu loh. Trend is your best friend. Kalau trennya lagi duren, kamu jangan makan mangga karena nggak enak. Misal trennya lagi banking, nah kita follow the trend, buy di banking sector.
Tapi jangan beli contoh yang lagi ngetren komoditi lagi jelek misalnya, ya udah kita jangan beli yang di sektor itu. Tapi kalau misal like last year and this year kelihatannya banking lagi kurang begitu rame ya, karena foreign investor kan belum balik ke Indo. Jadi ini dominated by retail. Retail tuh suka yang heboh, yang naik turun, story conglomerate stock. Nah, kita ikutin aja yang lagi jadi tren pada saat itu gitu. Jadi ya misalnya trennya Konglo ini lagi on fire, ya udah kita ngikut gitu, lebih ke sana sih. Oke, ya harus ngikutin tren aja lebih Iya aman iya ya. iya. Karena kalau misalnya bayi yang lagi nggak tren, kita kan stuck lama. Stuck lama kita kan capek ya. Kalau kita cewek kan mau cepet-cepet cuan nih. Tuh pengen beli skincare kita udah habis nih ya. Pengen belanja Häagen-Dazs nih, mau jajan, mau biar kita seneng. Kan makan es krim biar kita bisa relax, pikir lebih cuan apa. Jadi ya itulah. Jadi ikutin yang lagi tren lebih bisa make money. Terus aku suka kamu juga orangnya berani, ada inisiatif buat kayak info soal saham tuh bacanya enak loh. Kamu fontnya gede, terus kayak rapi, cepet update ya gitu. Tuh ide siapa pertama kali jadi influencer? Itu sebenarnya nggak sengaja sih. Jadi waktu itu lagi at that time market was so quiet. Ada satu keputusan dari regulator yang membuat pasar saham pada saat itu sangat sepi banget. Itu selama karir aku sekian lama itu benar-benar market itu is very quiet because of ada regulasi yang berubah. Nah habis itu kan kayak aduh kesel nih gimana ya cara mengeluarkan kita punya kesalahan ya sekian lama ini nggak pernah loh. Tahun berapa itu? Sorry. I think last 2 years ya, 2 tahun yang lalu deh kalau nggak salah. Regulasinya apa sih, aturannya boleh tahu? FCA. Jadi kayak saham yang naik terlalu banyak itu akan disuspend atau dimasuk ke salah satu kategori yang membuat harganya tuh nggak trading like normal. Itu namanya pokoknya kayak cuman sehari itu cuma 5 kali transaksi. Itu membuat market tuh kayak kaget gitu karena selama ini kan nggak ada aturan kayak gitu. Dan itu berimpact ke saham yang kapitalisasi besar. Karena saham ini tiba-tiba masuk ke notasi khusus dan FCA itu, langsung kan ada market cap-nya gede, marketnya turun dan sepi karena orang kaget kan. Nah, gara-gara itu aku mulai kayak bikin konten, terus aku pikir kayaknya menarik juga. Kita kadang-kadang orang Indonesia kan males baca. It happen to me as well. Kadang-kadang males baca itu sometimes happen. Tapi kalau kita denger kita sambil olahraga, sambil ngapain kita swipe-swipe TikTok atau IG Reels itu lebih nyampe gitu. Jadi aku mulai bikin apa sih yang menarik buat teman-teman investor biar nggak spend that much untuk read, ya aku bacain aja deh. Jadi bikin kayak reels yang tentang market gitu. Keren banget, keren. Terus buat kamu supaya nggak shy, menurut aku kamu percaya diri loh. Kayak kamu tuh nggak shy, kamu nggak try to be orang lain. Itu tips-tipsnya apa? Mungkin di sini ada yang minder, pengen jadi influencer juga. Yang penting sih ya kita percaya sama diri kita aja dan nggak oversold juga. Aku juga nggak mau kayak orang kamu nggak terlalu nggak mau aku nggak mau orang juga kayak gue hebat loh, ternyata pas orang udah tahu kita nggak seperti itu. Mendingan kita ya apa adanya aja, just be ourselves. Yang bisa kita kasih yang terbaik untuk audiens kita. Misalnya kita mau jadi content creator, kita kasih yang terbaik, apa yang bisa kerahin aja. Terus kamu kalau di kantor itu ngapain free time ya biar kalau ada orang kita ada mimpi jadi kamu tahu what it takes. Oke, kalau pagi kan aku stockbroker ya, jadi pagi biasa morning meeting dulu sama analis biar kita tetap dengar apa yang berita dari analis itu absorb. Misalnya ada kejadian news tertentu, menurut pandangan analis gimana, itu penting banget juga buat kita tahu. Nah, habis itu nanti jam 9 market buka, aku udah liatin nih kira-kira saham mana yang tiba-tiba naik banyak atau turun banyak. Kalau di luar yang berita tadi pagi itu, karena aku bikin technical research, jadi aku share juga ke klien. Habis itu aku share juga ke teman-teman komunitas. Nih kayak boleh dilihat nih secara teknikal tuh breakout. Nah itu boleh beli dengan target sekian, tapi kalau gagal stop lossnya
di berapa kita udah siapin bumper atas dan bumper bawah gitu. Wah, keren. Ya paling habis itu ya udah siang kadang aku meeting juga sama klien, kadang meeting sama emiten untuk dapat update-update baru. Sore ya balik, aku kan di rumah nggak ada mbak juga ya, jadi pulang yang ngurusin suami, kasih dia makan segala macam. Wah, hebat. Mbaknya harian, dia datang cuma clean up terus dia pulang. Terus untuk jadi wanita karir punya suaminya nggak minder? Aduh itu kadang-kadang, balik lagi ke suaminya sih, tapi kalau dia tipikal yang suportif biasanya dia akan happy to support. Karena ya, kalau istrinya berhasil toh juga mungkin ada kebanggaan. Tapi harusnya kalau cowok-cowok yang bukan tipe yang NPD harusnya nggak masalah deh. Iya iya. Wah, suami kamu dukung banget kamu ini karir. Iya, so far kalau misalnya aku kadang-kadang malam kan aku suka ketemu orang juga, aku suka, temenin dong biar sambil nunggu temen kita datang kita bisa ngobrol juga. Terus kadang aku ada, kendala apa, ada yang aku pikirin, kadang aku curhat juga sama dia. Jadi ya buat inilah, buat support system kita. Wow, itu kalau kerja kayak kamu gitu sering lembur nggak? Enggak, aku nggak mau yang kerja lembur. Makanya dari muda aku udah bilang aku mau yang kerjanya santai tapi income-nya bagus. Karena stockbroker itu kan kayak di mana kita bisa grow klien kita punya portfolio, kan dia pasti akan refer ke teman-temannya. Nah, itu kan pasti grow-nya jadi bisa banyak kan, bisa gede. Tapi kalau misalnya kita behind the desk cuman jadi kayak misalnya accounting staff, ya udah aku kan cuman serve this company, nggak bisa grow lagi gitu kan. Nah itu tapi enggak jarang lembur. Pokoknya sesuai bursa buka pagi terus tutup ya udah, paling ya lemburnya kita lembur sendiri aja bikin konten buat teman-teman gitu. Terus kalau di sini ada tips-tips nggak untuk nyari klien? How do you maintain them? Apa sih permintaannya? Ini pernah Nggak ada sih, yang penting kita kerjanya sincere aja, benar-benar dan jujur gitu. Jangan jangan klien dipaksa untuk trading terus nanti dia habis buat jual beli commissionnya tapi returnnya kecil-kecil. Ya kalau misal perlu di hold, kita advice dia untuk hold dulu aja biar dia returnnya gede. Kalau dia returnnya gede, portofolio berkembang kan dia juga happy. Jadi dia akan makin lama jadi klien kita. Dan bener, maksudnya informasi sebisa mungkin juga kita saring. Iya. Jangan yang kayak belum terverified kita share ternyata itu nggak bener, lah kasihan rugi kan. Wow. Jadi paling paling efektif tuh word of mouth ya. Jadinya klien Iya, pasti bener, referral. Wow. bener. Dan jangan kayak, kan kadang banyak orang kayak saya memberikan return sekian, capture returnnya which is belum tentu benar gitu kan. Jangan put so much expectation di kita tapi ternyata kita nggak bisa deliver, nanti orang akan kecewa kan. Mendingan ya udah kita Ribut-ribut di TikTok, mendingan kita ya udah coba dulu, kalau misalnya happy biar dia yang promote kita gitu. Wow, keren. Ya word of mouth tuh masih penting ya, di zaman teknologi udah tinggi tapi word of mouth. Iya, itu lebih efektif sih karena akan dapat sticky client atau loyal customer ya, loyal. Kayak es krim kamu gitu loh, aku loyal. Iya, thank you. Thank you. Kamu boleh makanin. Ambil. Oke. Mari kita coba es krimnya, ini best banget ya, Haagen-Dazs. Terus kamu kalau kerja kantor gitu, do you have kids yet belum? Dulu udah Dulu. dulu udah. Makanya sebenarnya rencana aku have more than 2 kids, tapi karena aku kerja ya udahlah 2 aja udah cukup. Wow. How do you manage your time for your suami? Atau dia nggak terlalu demanding? Biasa dia ini, pokoknya kalau udah waktunya off dari jam kerja ya udah. Kadang-kadang dia suka komplain sih kalau klien ada yang telepon, nih kok kliennya nggak tahu waktu ya, nih udah jam segini masih telepon. Ya udahlah nggak apa-apa, sekali-sekali kadang ngomong gitu. Wah, ya klien boleh telepon anytime ya. Kamu udah dedicated banget. Iya, kadang-kadang ya aktif klien mereka butuh advice kan. Urgent, mungkin mereka lagi pegang saham banyak terus sahamnya lagi turun karena di teleponnya ada apa nih kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, kita jawabin aja. Cepet banget loh. Wah, thank you so much. Keren. Terus ini kalau ada anak muda di sini pengen magang sama kamu di your kantor, is it possible? Mereka atau belum possible? Kayaknya belum karena akunya nggak ke handle. Karena kan aku mismanage klien.
Terus, sore kan kadang-kadang aku meeting, kadang Iya. aku bikin konten, jadi waktunya nggak ada. Iya, kalau Tapi bisa follow ke ikut kelas sama grup iya, itu yang ya? gratis itu di setiap Sabtu kan ada YouTube channel. Sebenarnya YouTube aku yang kemarin tuh lebih gede, tapi di-hack orang. Iya. Waduh, Sayang. iya sayang, kamu nggak laporin? Nggak bisa. Nah, Terus kalau kamu mau ikutin apa jadi klien kamu itu kira-kira bayarnya berapa, boleh tahu nggak, oh iya, sedikit-sedikit supaya mereka tahu is iya it iya. possible gitu. Ya untuk, klien sih biasa aku lebih advice, untuk masuk kelas. Jadi aku gini, aku ada bikin kayak grup VIP. Iya. VIP itu jadi, sekitar 100 juta mereka Oh, invest mulai aku. 100 juta tuh. Iya, Oke. terus yang VVIP itu biasa 1 M karena, yang di below itu juga bisa, tapi itu masuk yang biasa, yang regular tuh 10 juta kan udah bisa. 10, Oh, bisa. 20. Oke, oke. Apa sih benefitnya beda regular sama VVIP? Hmm. Jadi biar mungkin mereka bisa tahu sedikit ya. Benar. Kalau regular ya biasa informasinya yang umum gitu. Jadi kalau VIP itu aku kasih insight yang mungkin nggak bisa aku share keluar dulu. Misalnya ada rumor, contoh ini ada satu, Mau IPO atau iya yang lebih sekretif lah ya mungkin dan sifatnya masih rumor. Tapi biasa aku sebutin ini rumor loh ya, belum tentu kejadian. Tapi ini apa yang kita dengar di market gitu. Nah itu mungkin lebih poin-poin yang lebih deep dulu lah ya. Soalnya kalau yang misalnya yang mungkin yang di bawah itu kan yang Iya. tadi aku bilang antara 10-20 juta, takutnya kan mereka baru tes, baru mulai invest. Iya. Nanti kita kasih info mereka nggak ngerti, mereka hajar semua all in, ternyata nggak kejadian, kan Iya. kasihan. Jadi kita kasih yang umum-umum dulu. Biasa kalau mereka grow, mereka akan upgrade sendiri sih. Oke. Terus kalau klien kamu itu kira-kira berapa bulan? Per 6 bulan, per tahun, hitungannya gimana? Oh kalau klien sih selama mereka masih trading masih on. Aku udah klien yang dari tahun 2000 sampai sekarang masih aktif. Oh, wow, hebat banget. Iya dia bapaknya, anaknya udah berinvestasi dan kemarin dia ngajak cucunya untuk ikut. Kita ada kayak kelas gratis gitu, Iya. kirim cucunya yang belum ngerti apa-apa untuk belajar juga. Oke guys, jadi udah nggak ada alasan lagi ya. Terus sekarang di TikTok tuh kebanyakan emas itu berapa kilo sih? Aku takutnya gini, Iya. aku nggak suka yang terlalu rame gitu loh, kayak orang udah has been talking about this. Itu kan emas tuh laser rally-nya kencang. Tapi kalau sekarang kita beli, takutnya risk and reward-nya udah nggak semenarik sebelumnya. Risk kita kalau koreksinya bisa lumayan, tapi naiknya nggak terlalu banyak tuh. Cuma kalau buat hedging boleh, buat campur ya antara invest di saham dan invest di komoditi emas itu masih boleh. Tapi kalau all in di sana takutnya nggak sebagus return last year. Oke. Thank you. Apalagi ya menurut kamu yang penting untuk diceritain? Kamu lebih tahu soal industri. Mungkin kalau buat aku sih tetap semangat ya, kalaupun kita pertama invest itu umum sekali pasti ada rugi. Iya. Itu hal yang sangat umum. Namanya kadang-kadang kita sebutnya uang sekolah. Iya. Jadi nggak boleh cepet trauma dulu ya. Iya. Kita harus manage ekspektasi dan dananya memang kita udah sisihkan buat kita invest. Jadi kita nggak kecampur nih sama uang hari-hari. Itu nggak bisa deh kalau kecampur. Karena nanti kepake terus uangnya kita mau pakai juga nih buat kebutuhan hari-hari. Akhirnya terpaksa kita jual, sedangkan saham yang kita investasikan tuh belum grow. Jadi kan sayang. Jadi itu yang paling penting, dananya harus dana dingin yang udah kita pisahkan untuk kebutuhan investasi dan kebutuhan kita grow, kita punya ini ya masa depan keuangan ya. Kalau ngandelin gaji kan takutnya kurang bisa berkembang. Iya harus siap ya, emang jadi set aside for investment, bener juga nggak boleh pakai buat sehari. Oke keren. Terus pertama jangan takut rugi ya. Nah, gitu. Terus harus rajin baca juga. benar, rajin baca. Di YouTube juga banyak free Education. itu boleh buat nonton lah, buat sambil learning juga kadang-kadang. Iya. Kamu ada nggak selain account kamu yang gratis itu yang kamu ada kelas 1 itu ya ada kelasnya orang-orang lain mungkin di luar negeri yang kamu bisa rekomen untuk baca kalau mau soal finance? Iya biasa yang kita sering baca itu kayak dari bukunya Warren Buffett ya sama Benjamin Graham, itu lebih ke fundamental. Jadi fundamental itu penting juga untuk kita tahu gitu fundamental company ini. Jadi kalau kita beli kita nggak
misalkan turun, oh ini company-nya bagus kok, kita nggak deg-degan gitu. Tapi kalau misalnya kita beli ternyata company-nya over value atau naiknya nggak jelas dengan story yang jelas, kita turun tuh kita bingung loh kalau kita nggak cut dia turun terus. Tapi kalau kita hold juga kita nggak tahu kapan dia balik lagi. Tapi kalau ada fundamental reason, misalnya banking stock kan memang rata-rata lagi turun, tapi kan secara fundamental return dari dividen juga masih bagus, kita berani sih nge-hold. Oke, terus ada cerita lagi nggak? Kamu pernah pengalaman nggak ada orang yang mungkin invest tuh mulai dari kamu kecil banget, sekarang udah sukses gitu. Biar kasih hope. Iya, banyak. Dulu tuh ada klien aku, dia tuh belum kenal namanya invest, bener-bener nol. Terus dia datang ujuk-ujuk buka rekening. Iya. Oh iya, dia belajar. Terus aku lebih ngajarin untuk beli saham yang fundamental. Fundamental ada cerita. Nah, abis itu dia beli salah satu saham itu waktu itu harga 100 sekian, terus naik sampai 1.500. Tapi emang nggak langsung dari 100 sekian terus sampai 1.500 ya kok. 100 sekian dia jual 300 dia masuk lagi jual 500, 600 dia masuk lagi sampai 1.500 dia sell semua. Habis itu dia berhenti, dia udah nggak kerja lagi. Jadi dia trading for a living. Iya, trading for a living enak banget kayak gitu. Wow, Iya. keren. Dan trading for a living memang bisa. Tuh, possible lah Iya, girl. possible. Tapi emang bener-bener dia tekunin tiap hari dia datang ke kantor aku untuk tiap hari. Iya, tiap hari udah kayak kerja, tapi dia kerjanya di manage portofolio dia sendiri gitu. Oh, wow, keren. Nah, itu ada yang satu kayak gitu. Ada juga yang masuk waktu itu di aku tuh kecil nilainya. Waktu itu masuk sekitar 3 miliar deh. Kemudian dia beli saham tapi nggak banyak macamnya, cuman 2-3. Habis itu sekarang investasinya udah grow that much sampai ratusan miliar. Wow. Iya. Tapi belinya agak long term, terus ya banyak stoknya. Kira-kira berapa tahun ya? 2022 dia buka, sekarang 2026. Udah ratusan miliar. Iya, wow, itu lumayan loh, nggak terlalu lama loh jadi. Iya. Ya mungkin ada hoki juga. Orang itu punya hoki juga dan mungkin cocok juga kadang-kadang kayak gitu. Terus kalau misalnya kita lagi lihat company gitu ya, apa sih ciri-ciri a good company? Mungkin biar orang bisa lebih kritik. Karena kalau di berita kan kayaknya semua kelihatannya bagus ya. Tapi gimana sih yang benar-benar good sama yang overrated gitu? Iya. Kadang-kadang, nah balik lagi ke tren. Kalau trennya lagi waktu itu waktu COVID, itu kan tren ke digital. Itu semua over value sebenarnya. Tapi itu yang namanya growth stock. Jadi stock yang berkembang karena digital itu kayak eksponensial gitu kan. Ya udah, kita kalau kayak gitu nggak bisa cari yang murah juga, karena lagi yang fundamental murah tapi lagi nggak jalan, percuma juga. Tapi kalau misalnya mau beli yang murah, biasa tipsnya lihat PBV atau price to book value dibandingin aja antara saham yang satu dan yang lain. Kalau yang makin kecil itu yang makin murah. Nah itu lumayan ngebantu, atau lihat PER gitu, price earning ratio gitu sih. Jadi sekarang trennya juga saham-saham yang mahal, tapi ada cerita konglomerasi, mereka ekspansi, akuisisi ini, akuisisi itu. Jadi kalau kayak gitu, ya udah valuasi emang nggak make sense gitu. Tapi mereka growth, jadi ya udah kita kadang-kadang ngikut yang lagi rame aja. Okay, thank you loh for sharing your story. Thank you. Thank you.